Hello everyone, welcome back to English lesson with me. Today we are going to learn analytical exposition. Analytical expositions are popular among science, academic community, and educated people. Where can you find this kind of the text? This type of the text can be found in scientific books, journals, magazines, newspaper articles, academic speech or lectures, and research report. Jadi kamu bisa menemukan jenis-jenis teks ini di buku pengetahuan, jurnal, majalah, artikel surat kabar, pidato akademik atau perkuliahan, dan laporan penelitian. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan analytical exposition? Analytical exposition is a type of spoken or written text that is intended to persuade the listeners or readers that something is the case. To make the persuasion stronger, the speaker or writer gives some argument as the fundamental reason why something is the case. Jadi, analytical exposition merupakan teks tertulis maupun lisan yang ditujukan untuk membujuk pembaca atau pendengar akan suatu kasus. Dalam penulisan atau penyampaian isi analytical exposition, penulis atau pembicara memberikan beberapa argumen atau alasan mendasar yang menjelaskan kenapa hal itu menjadi suatu kasus. Argumen atau alasan tersebut juga digunakan untuk mendukung ide-ide pesi pengarang agar idenya yang bersifat membujuk dapat lebih kuat. Kemudian, what is the purpose of analytical exposition text? The purpose of analytical exposition text is to persuade or to convince the readers that the topics presented was an important topic to be discussed or gain attention by way of providing arguments or opinion that support the main idea or topic. Jadi, tujuan analytical exposition text atau fungsi sosial analytical exposition text adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang disajikan itu penting untuk didiskusikan dan diperhatikan dengan menyediakan argumen-argumen atau opini-opini yang mendukung ide utama atau topik tersebut. Generic structures of analytical exposition. 1. Thesis. In this thesis, we or the writer introduce the topic and show speaker or writer's positions. Outlines of the argument are presented. Jadi pada bagian tesis ini, penulis harus memberitahu pembaca tentang topik utama yang akan ditulisnya. Tesis selalu bisa kamu temukan di paragraf pertama teks. Di bagian ini, pembaca juga bisa melihat mengapa penulis memberikan pendapat terhadap hal yang menjadi topiknya. And then 2. Arguments. In these arguments, it consists of point and elaboration point. States the main arguments. Elaboration, develop and support each of argument. Di paragraf selanjutnya, kamu bisa menemukan bagian arguments. Penulis akan menuliskan pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Biasanya, dalam analytical exposition terdapat lebih dari 2 argumen. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. And the last one is reiteration. In this paragraph, the writer write conclusion, restatement, restates speakers or writer's position. Pada bagian terakhir ini, si penulis meletakkan akhir teks dan menjadikan paragraf ini adalah paragraf penutup. Reiteration terdiri dari penegasan
kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan text analytical exposition, yaitu pada paragraf tesis untuk memperkenalkan topik permasalahan dan menampilkan posisi penulis atau pembicara, biasanya diawali dengan kalimat I personally think, in my opinion, I believe, dan lain-lain. Kemudian pada paragraf argumen berisi tentang alasan-alasan untuk mendukung tesis yang dikemukakan. Diawali dengan kata-kata first, second, furthermore, in addition, the last, dan lain-lain. Kemudian pada paragraf terakhir yaitu reiteration berisi tentang kesimpulan dari tesis dan argumen yang dikemukakan. Kata-kata yang digunakan biasanya in my conclusion, based on the argument above, and finally. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh text analytical exposition. Yang pertama otomatis di paling atas adalah judul, The Importance of Having Breakfast. Kemudian paragraf pertama diikuti dengan tesis. Kemudian untuk paragraf selanjutnya adalah arguments dan diakhiri dengan reiteration. Selain struktur, kamu juga harus tahu tentang language features atau kaidah kebahasaan dalam penulisan analytical exposition text. Penulisan analytical exposition text menggunakan simple present tense. Kemudian menggunakan kata-kata mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis, contohnya experience, feel, know, realize, sense, think, dan sebagainya. Kemudian penulis juga menggunakan internal conjunction, yaitu kata penghubung yang menghubungkan argumen di antara dua klausa. Internal conjunction dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu addition, penambahan, contohnya beside, in addition, further. Comparison, perbandingan seperti but, vice versa, meanwhile, on the other hand. Time, misalnya kata second, then, next. And the last, cause effect. Contohnya katanya adalah consequence. As a result, so the result. Penulis juga kadang menggunakan causal conjunction, reason why, atau sebab akibat. Misalnya kata as the result, because, by consequently, despite, due to, for that, reason, dan sebagainya. So, yang penting di sini adalah yang harus kamu ingat pada bagian kaidah kebahasaan atau language features, penulis biasanya menggunakan simple present tense. Kemudian kata-kata yang mengungkapkan perasaan atau ide-ide si penulis. Kemudian juga menggunakan internal conjunction dan causal conjunction. Okay everyone, thank you for your attention and see you on my next video, and then don't forget to subscribe, like, share, comment. Bye bye.